Ki Alang itu dalam Hikayat Tumenggung Al-Wazir, dia menceritakan pertemuan dia dengan yang disebut Pangeran Jayakarta. Orang pada tepuk tangan. Ini kata pangeran, bukan begitu, kok suaranya kagak ada. Kata Ki Alang, kan saya disuruhnya baca-baca, ya orang baca-baca begitu. Ceban, cerita Babe Ridwan. Be, Ya. Ane kan sering ya ngumpul nih sama teman-teman. Ini banyak cerita tentang tokoh Betawi yang itu aja. Iya. Apa kagak ada nih orang Betawi yang orang-orang intelektualnya? Oh gitu ya. Tokoh-tokoh Betawi ada yang masuk ensiklopedia Persia. Ada juga ya? Ada, bukan cuma diomongin di Siskamling. Yang dimasuk ensiklopedia Persia itu adalah Muallim Teko. Salah satu. Ya, dia namanya panjang ya. Laid Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi. Namanya panjang, ya kan? Nah, kenapa dia bisa masuk ensiklopedia Persia? Karena orang-orang Persia itu kalau dia migrasi, nggak semuanya menetap. Ada yang kembali, retur exchange. Yang kembali itulah menjadi informan bahasanya, menyampaikan info, sehingga terkumpullah ensiklopedia Persia. Dan ini ensiklopedia termasuk yang terbaik di dunia. Di situ ada nama Muallim Teko. Nah, ini yang pertama. Di Indonesia, seorang muallim menulis buku tentang tuntunan ibadah. Beliau menulis 2 buku, judulnya dalam bahasa Betawi. Yang satu tentang doa, dikasih judul baca-bacaan. Nah, para Betawi bilang doa kan baca-bacaan. Kemudian yang satu lagi yang sangat penting diperlukan oleh orang pada waktu itu, sembahyang. Sembahyang. Bukan sembahyang, sembahyang. Sembahyang itu bahasa Indonesia yang dibagus-bagusin. Periode angkatan Pujangga Baru. Sem itu artinya wajah. Bayang itu artinya imajin. Jadi di dalam bahasa tarekat itu tawajuh. Itu namanya. Nah, kemudian menyelenggarakan jenazah. Nah, lalu yang terakhir munakahat, perkawinan. Ada 3 saja yang diajarkan. Beliau wafat 983 Masehi. Artinya enggak ada timeline yang lebih jauh kalau kita cerita sejarah ulama, kecuali Muallim Teko. Nggak ada. Yang lainnya kan abad 15-16. Jadi dia cukup jauh ya, Itu dia. Muallim Teko. Jadi dia orang Gang Teko, Kapuk Teko, Kapuk Muara. Makamnya juga di Kapuk Teko. Tetapi sejak 7 tahun terakhir makamnya jadi danau. Gitu. Danau apa, Be? Hah? Danaunya danau apa? Enggak dinamain, danau aja. Di Kapuk Teko tuh ada danau. Ada danau, nggak ada namanya tapi. Belum dinamain. Jadi makamnya kerendam ya? Makamnya kerendam. Tapi saya punya potretnya. Sebelum itu makam terendam. Makamnya dia. Masih ada sama saya. Itu satu. Kalau kita urut ya. Iya. Yang berikutnya baru kita ketemu Ki Alang. Ki Alang ini tercatat di dalam kitab yang dia tulis sendiri, Hikayat Tumenggung Al-Wazir. Ini pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka. Riwayat kitab ini, pemegang kitab ini, pewaris terakhir namanya Gebar Naman. Tuh namanya. Ini orang-orang dari kampung Daleman, Kota Inten. Dalam situ ya. Tahu kan ente Kota Inten? Tahu. Hah? Tahu Kota Inten. Dekat mana nih yang namanya yang beken? Dekat kota tua ya. Iya. Yang dari Belakangan. belakangan Sunda Kelapa. Belakangan ya. ya. Iya. Nah, Ki Alang itu dalam Hikayat Tumenggung Al-Wazir, dia menceritakan pertemuan dia dengan yang disebut Pangeran Jayakarta. Nah, ketemu dengan Pangeran. Jadi Pangeran Jayakarta ini datang ke Jakarta, dia berhuni di Pejagalan. Dia bikin pondokan di situ. Pondokan ya.
Lalu dia bilang siapa? Orang daleman, maksudnya kan Iya. kampungnya Kampungnya. Ki Alang yang bisa ngajarin gue agama. Oh gitu. Gitu. Tar dulu, jadi siapa Pangeran Jayakarta nih agamanya belum ketahuan dulunya. Belum ketahuan sampai gini hari. Oh. Ya kan? Jadi dia meminta kepada penduduk sekitar, penduduk bawa Ki Alang. Iya iya iya. Kata dia, lah kalau yang model begini mah jangan ngajarin gua, ajarin aja monyet gua baca-baca, katanya gitu. Kata orang yang ya. manggil itu Manggil, yang ya. nantang-nantang Iya, itu. iya, iya. Lantas kata Ki Alang, kalau ngajarin baca bisa, tapi saya minta waktu 3 bulan. Oke, ya. Tuh monyet dibawa sama dia. Terus dia ngelamun. Di Dia Kialangnya ngelamun. nih, Kialang. Ki Alangnya namanya Betawi kan. Iya. Jawab dulu gitu kan. Iya. Urusan belakangan. Belakangan. Bininya kata kok ngelamun aja sih bang. Kenapa emangnya? Itu tuh katanya orang tuh pangeran katanya. Oh, iya. Nyuruh gua ngajarin tuh monyet. Ngajarin apa? Baca. Itu mah ecel. Oh. Mana kitab abang bawa mari? Dikasih nasi setiap lembar. Oke, ya ya ya. Nah sekarang tuh monyet laparin 3 hari jangan kasih makan. Oh. Ya kan? Ya. Begitu 3 hari liwat disodorin kitab, Iya. dikebet-kebet ada nasinya. Iya. Cabut kan Iya. sama tuh monyet. Kayak orang baca. Oh gitu. Gitu ilmunya. Iya. Ini terjadinya tahun 1610. Oh, iya. Lantas dibawa itu monyet ke Pejagalan, Iya. di demo Ki Alang. Nih, dia begitu. Oh, penonton tepuk tangan. Bahkan di situ ada litograf ahli membuat sketch. Sketch, ya. Orang Inggris hadir di pertemuan Di itu. pertemuan hadir. itu, ya, ya, Hadir. ya. Dia buat sketchnya, saya punya kok. Sketch Ki Alangnya. Lantas orang pada tepuk tangan. Ini kata pangeran, bukan begitu, kok suaranya kagak ada. Kata Ki Alang kan saya disuruhnya baca-baca, ya orang baca-baca begitu. Enggak, Dalam hati. gua mau yang dia bisa bersuara. Iya. Baik, kata Ki Alang, saya perlu 30 tahun. Iya. Pulang aja. 30 tahun kan mungkin Iya, yang nyuruh udah kagak ada. Iya, ya. ada. Iya, iya, iya. Itulah diusir. Iya. Jadi gambarnya dia diusir, diseret sama teman-temannya itu pangeran, ada sama saya dan Iya, oh, iya. insya Allah ada di Ceban lah. Ya. Iya. Gambarnya, gambar Ki iya, Alang. ada ya. Nah itu dia menulis Ki Alang. Oh. Kemudian kita dapatkan lagi Asmat bin Asba, itu udah abad 18. Asmat bin Asba itu dia ahli hukum peradilan. Jadi VOC peradilannya mentok, landratnya mentok, kagak jalan. Dia minta briefing dari Ki Alang, Asmat bin Asba, bagaimana pengadilan di sini. Asmat bin Asba yang jelaskan. Itu abad 18. Awal. Awal. Iya. Masih sebelum VOC bubar. VOC Iya, bubar kan iya, 1799 Iya. sebelumnya itu. Nah, sepantaran dengan Asmat bin Asba itu ada namanya Tumenggung Imam Kuningan. Oh, Imam Kuningan. Iya. Kuningan tuh nama, bukan Iya, nama iya. dari sebuah kabupaten di sebuah provinsi. Iya. Dia Betawi. Iya iya iya. Nah, jadi di mana tempat tinggal dia? Tempat tinggal dia itu di Jalan Gatot Subroto. Patokannya mulai dari Lipi Iya. sampai Jalan Terusan Rasulullah Said. Oh, Perapatan, iya, perapatan. Iya, iya, iya. Itu orang lame bilang itu Kampung Tumenggung, kampung dia. Oh. Tanah dia. Tanah dia. Iya. Iya iya iya. Dia di makam di Setiabudi Building ya. Ya, Budi. Oh, ada, Situ, ada, dua. iya, iya. Ada kan? Ada. Sekarang jadi di Jalan Kuningan tuh. Nah, ya Jalan Kuningan. Iya. Jadi Oh. Imam Kuningan. Dia kaya. Oh. Nah, kalau orang kaya zaman itu gelarnya Tumenggung. Iya. Iya. Kan ada lagu Husain Ba'afi. Dirunduk, runduklah padi, dicupak
Datuk Tumenggung. Oh. Ustaz Bafi ngejamanin deh. Iya, Dia iya. ngejamanin dia, Ustaz dia kan Bafi. berguru sama Guru Mansur Iya, di Batar Guru Lime. Mansur, iya, iya, Jadi iya. dia ngejamanin cerita-cerita Cerita itu itu, Ustaz iya, Bafi. iya. Nah, itu Imam Kuningan. Nah, setelah Imam Kuningan, kita ini yang tokoh-tokoh dalam bidang keagamaan yang intelek. Nah, jadi kita Mualim Teko Iya. abad 10 Iya. emang loncatnya jauh. Jauh. Ki Alang Ki Alang, abad 16. Iya. 1610 kan dia ketemu sama Pangeran. Pangeran, Iya, iya. iya, iya. Nah, lantas abad 18 siapa namanya? Asmas bin Asba dan Tumenggung Imam Kuningan. Kuningan. Nah, Ah. gitu. Ceban, cerita Babe Ridwan. Iya.